Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video yang saya buat. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat objek bangunan seperti ini yang dibuat berdasarkan gambar referensi atau yang biasa disebut dengan blueprint. Untuk menyingkat waktu, marilah kita simak video penjelasannya. Yang pertama, kita siapkan dulu gambar referensinya. Sini ada dua gambar referensi yang saya gunakan. Yang pertama ini adalah tampak depan, dan yang kedua di sini adalah tampak pinggir. Setelah gambar referensi kita siapkan, langkah selanjutnya kita masuk ke Blender. Untuk cube ini kita hapus dulu dengan menekan tombol X. Kemudian kita bisa menekan tombol 1 yang sebelumnya sudah kita atur dulu di referensinya, edit reference. Kemudian di sini ada input. Kita checklist emulate numpad dengan tujuan ketika kita menekan angka itu berfungsi untuk sebuah shortcut tertentu. Kemudian kita save. Oke. Di sini sudah front orthografi, sudah tampak depan. Kemudian kita masukkan gambar referensi yang tampak depan tadi. Shift A, image reference. Kemudian kita pilih yang referensi depan. Ini kalau sudah kita tekan G. G itu adalah untuk menggeser atau grab. Z sumbu ya, sumbu Z. Kita geserkan di sini. Oke. Kita perbesar dengan memutar tombol scroll ke depan. Oke. Oke, langkah yang selanjutnya adalah gambar referensi ini kita buat transparansinya menjadi opacity-nya kita kurangi. Kita klik objek data properties-nya, kemudian di sini ada opacity, kita checklist. Kemudian kita kurangi menjadi 0,5. Oke, sehingga tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita menekan tombol 3, tampilan dari pinggir ya, mau kiri atau kanan. Setelah itu kita shift up kembali image reference, pilih gambar referensi yang dari pinggir. Kemudian sama seperti tadi kita G, Z, naikkan ke atas, kira-kira seperti ini. Kemudian opacity-nya kita kurangi 0,5. Yang kita paskan itu adalah ininya ya. Jadi di sumbu ini yang paskan itu adalah ini. Oke, Z. Oke. Sama yang tadi juga, yang front, G, Z, turunkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi sebelum membuat, teman-teman harus benar-benar si gambar referensi ini sudah diatur dengan sebaik mungkin. Oke, ini kelihatannya tidak sama ya untuk atapnya ini. Jadi untuk yang di pinggir dia lebih tinggi daripada yang depan. Kita klik ini yang front. Kita coba di SZ aja biar tingginya sama. Itu GZ kita naikkan. Oke, sepertinya sudah pas ya. Oke, kita dari angka 1 dari front. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita buat sebuah objek cube. Shift A dan pilih mesh, kemudian di sini ada cube. Kita geserkan si cube-nya ke atas. Oke, kurang lebih di sini. Ya. Oke, sebelumnya
teman-teman bisa mengunci dulu untuk gambar referensi, jadi supaya tidak terganggu ya. Kalau pengaturannya sudah pas, kita pilih gambar referensi, kemudian ini kita geserkan dikit, kemudian di sini ada tanda panah, ini kita klik dan pilih yang ini ya, select table-nya. Oke, yang select table-nya ini yang empty, ini kita di nonaktifkan saja. Oke, sehingga nama referensi tidak bisa dipilih ya. Oke, kita fokus kembali ke objek cube yang sudah kita buat. Oke, kemudian dia tampilannya solid, kita bisa dibuat tampilannya menjadi transparan atau wireframe dengan cara kita klik yang viewportnya, yang pilih yang wireframe, atau kita bisa menekan tombol Shift Z untuk solid, Shift Z kembali untuk wireframe. Oke, kita perbesar S X dulu. Oke, kayaknya belum pasti benar-benar di tengah ya yang referensi. Oke, kita klik, kita aktifkan kembali yang frontnya ya. Kita coba geser GX. Nah, di sini kita pilih lagi yang cube tadi SX. Oke, ya, kita kunci lagi. Kemudian yang 3 masuk ke pinggir, sepertinya ini belum di tengah juga ya. Kita aktifkan kembali ini ya. Kita bisa geser ini ya. Oke ya, kita coba nih aktifkan yang cube tadi S Y. Oke, kalau ini sudah tengah ya. Oke, kita aktifkan lagi slide table. Oke, nah yang selanjutnya kita akan buat bagaimana, kita masih tetap di yang pinggir, bagaimana caranya supaya garisnya berada di sini ya. Oke, kita masuk ke edit mode. Jadi si cube masih dalam keadaan terpilih, kita masuk ke edit mode, kita klik yang ini, kemudian edit mode, atau kita bisa menekan tombol tab ya. Oke, tab, kemudian dalam keadaan vertex terpilih kita blok, kemudian kita turunkan GZ. Oke, seperti itu. Teman-teman harus pastikan bahwa untuk cube harus pastikan dalam keadaan tampilan wireframe, jangan solid. Karena kalau solid biasanya kita milih vertex, tidak semua vertex terpilih ya. Nah, jadi vertex ini saja di depan terpilih, yang pinggir ini terpilih, tapi untuk yang di pinggir ini tidak terpilih. Lain halnya ketika kita dalam keadaan wireframe, kita blok, nah maka semua vertex yang sejajar dengan yang kita pilih akan terseleksi semuanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kemudian kita akan buat supaya cube ini bentuknya seperti ini ya. Kita lakukan loop cut atau pemotongan di sini atau penambahan edge dengan cara kita bisa klik ini loop cut atau menekan tombol Ctrl R. Ctrl R, sorot di sini salah satu edge, maka akan ada edge. Kita klik, oke, klik lagi satu kali lagi. Oke, kalau sudah, kemudian kita dalam keadaan terpilih edge ini, kita geserkan ke atas GZ. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ketika kita lihat di tampilan solid, maka tampilannya adalah seperti itu ya. Nah, seperti lagi Shift Z wireframe.
Oke, mungkin sampai di sini ya untuk tampilan pinggirnya. Kita akan fokus dulu ke ini, tampak depan dulu ya. Jadi untuk atapnya nanti akan kita buat setelah selesai membuat pintu dan jendela. Oke, kita fokus ke front. Nah, di front kita akan buat untuk ininya ya, pintu dan jendela. Oke, seperti tadi kita loop cut lagi, Ctrl R, sorot di sini ya, di edge ini. Kemudian kita putar kursor ke depan satu kali, kemudian kita klik. Nah, setelah diklik jangan dulu dilepaskan karena ini bergeser ya. Kita tekan S ya, S, kemudian X. Kita lihat dia sejajarnya adalah sumbu X yang merah. X, kemudian kita geserkan. Oke, kurang lebih di sini. Kita klik satu kali. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita akan lakukan lagi loop cut untuk yang jendela di sini. Kita Ctrl R, kita putar kursor lagi, kemudian kita klik satu kali. Kita geserkan dulu di sini. Ya, kira-kira di tengah. Klik satu kali, tekan S, kemudian X. Oke, seperti itu ya. Yang ini pun sama, Ctrl R, putar kursor satu kali, kemudian klik satu kali, kita geserkan, diperkirakan berada di tengah-tengah, kita klik satu kali, S, X. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat garis yang di sini ya, garis yang di sini sama yang di sini. Oke, kita Ctrl R. Nah, kalau tadi disorot edge yang sini, maka dia akan ada garis yang vertikal. Tapi ketika disorot garis yang vertikal, akan menambah garis yang horizontal. Maka kita sorot edge yang ini, kemudian kita klik satu kali, geserkan. Simpan di sini, oke, klik satu kali. Untuk yang bawahnya Ctrl R, klik satu kali, kita geser, jangan di sini ya. Oke, agak bawah dikit ya. Oke, kurang lebih di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membuat dalam jendela ini ya. Oke, untuk membuat yang jendelanya dalamnya, kita klik, pilih yang ini ya, yang face, kemudian kita pilih yang ini, tekan shift, pilih juga yang ini ya, karena ukurannya sama. Kita tekan, lakukan insert, yaitu menambah face di dalam face ya. Jadi kita tidak loop cut, tapi kita dengan cara melakukan insert, karena kalau loop cut nanti bakal nambah lagi edge sehingga terlalu banyak edge dalam model kita, dan itu akan membuat berat komputer kita dengan edge atau dengan vertex-vertex yang tidak perlu. Oke, kita insert. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat untuk ukuran atas, bawah, dan pinggirnya tidak sama ya. Kita klik satu kali, ini ukuran ini dan ukuran ini tidak sama. Nah, maka kita masuk ke object mode, kemudian kita pilih object dan pilih sini ada apply dan pilih all transformation. Kita klik, kita masuk ke edit mode kembali, kita lakukan lagi insert i. Oke, maka sekarang antara ininya sudah sama ukurannya. Kita klik ya, nah yang sama ya. Oke, setelah itu kita akan lakukan extrude, atau di objek ini digeser ke dalam sedikit. Kita masuk ke tampilan solid, kemudian kita extrude ke dalam, kemudian Y, sumbu Y, kita masukin angka misalkan
titik 1 ya, artinya objek digeserkan ke dalam sejauh 0,1 cm ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lakukan lagi insert untuk yang dalamnya ini, insert lagi I. Oke, kurang lebih di sana ya, seperti itu. Kemudian kita extrude lagi ke dalam Y 0,03 ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, maka untuk bagian jendela sudah selesai. Nah, supaya tampilan kita agak terlihat di sini, kita bisa atur untuk di sini kita klik yang shadingnya, tombol ini. Ini kita rubah ke matte cap. Kemudian di sini ada cut titik. Oke, jadi bisa kelihatan. Oke, setelah jendela selesai, maka yang selanjutnya kita akan membuat pintu ya. Untuk membuat pintu dalam keadaan solid, kita pilih face yang ini, kemudian shift Z, masuk ke wireframe, kita tekan I ya. Oke, tapi untuk membuat pintu kita tidak seperti jendela ya, artinya si pintu ini untuk yang bagian bawah dia tidak ada frame-nya ya. Nah, kita coba tekan in lagi, kita bisa lihat di atasnya ada individual atau itu di off kan, kemudian boundary-nya off kan juga. Nah, kalau masih tetap seperti ini, maka kita skip aja dulu. Kita masuk ke solid, shift Z. Nah, untuk yang bagian bawah kita hapus saja karena memang ini tidak kita perlukan. Pilih semua face dengan cara klik, pilih face-nya kita klik, kemudian untuk memilih lebih dari satu face ini kita tekan tombol C. Bisa select seperti ini, kita tekan X kemudian pilih face. Oke, bolong seperti ini ya, nggak apa-apa. Kita klik lagi, coba. Kemudian kita shift Z untuk masuk ke tampilan wireframe. Kita tekan I. Oke, seperti ini. Kita tekan I lagi ya. I, coba. Nah, I di off kan, kemudian B, boundary-nya di off kan. Jadi di atas boundary-nya off dan individualnya off, maka tampilan seperti ini ya. Oke, kita buat lubang jendelanya misalnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita extrude, shift Z masuk ke solid, kita extrude ke dalam Y di 0,1 ya, min 1. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk lagi 1, shift Z untuk ininya. Di sini ada jendelanya ya, kita insert lagi. Ketika di insert dia ada 2 tuh ya. Nah, ini artinya ada sebuah vertex lagi yang membuat objek seperti ini. Kita isi aja dulu, shift Z ya, solid. Oke, kita lihat ya di sini. Oke, di sini ada edge. Yang ini kita buang saja edge ini. Kita klik dulu edge-nya di atas, kita pilih edge yang ini, Ctrl X. Kemudian yang ini pun sama, kita pilih edge yang itu, Ctrl X. Kan satu untuk tampak depan, kita pilih face yang ini, kita klik lagi. Kemudian kita I. Oke, ini ya, shift Z untuk tampilan ini kita sesuaikan. S. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian face yang ini bisa kita atur, misalkan kita pilih vertex yang ini, kita pilih vertex ini, kita blok vertexnya GZ, kita naikkan aja ke atas. Kemudian kita pilih face-nya, bisa kita SX. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Shift Z.
Oke, jendelanya kita masukkan ke dalam, untuk extrude, kemudian Y kita masukin angka 0,03. Oke, ya sudah di dalam seperti itu ya. Oke, kita lihat di depan teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita lihat dari pinggir, kita tekan 3. Nah, di sini untuk jendela dan pintunya, panel depannya itu ada jorok ke depan ya. Oke, kita buat dalam keadaan face terpilih, tekan Alt pilih yang ini, sambil menekan tombol shift kita pilih yang ini. Kalau nggak bisa manual ya, tekan shift saja. Coba, oke. Kalau sudah, kita tekan 3, kemudian kita tekan ya untuk extrude, kemudian geser ke depan. Oke, kurang lebih hasilnya adalah seperti ini ya. Ini adalah untuk frame depan. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat atapnya ya. Nah, untuk atapnya ini akan kita buat dari face yang ini. Nah, tapi kita lihat di sini ada banyak edge, dan edge ini tidak kita perlukan, maka langkah baiknya kita buang saja, karena semakin banyak edge semakin banyak vertex juga, dan semakin berat ke komputer, dan nantinya akan menyulitkan kita untuk proses modeling selanjutnya. Untuk menghilangkannya kita masuk saja ke front view, kemudian shift Z untuk masuk ke wireframe, dan kita pilih edge. Kita pilih edge yang ini, kita Ctrl X ya, jangan X saja tapi Ctrl X. Yang ini pun sama, kita pilih kemudian Ctrl X, shift Z untuk solid, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita pilih face. Kita pilih face atap ini akan kita pisahkan dengan objek utama, yaitu dengan menekan tombol S atau square. Kita pilih yang selection. Nah, kemudian kita tab untuk masuk ke objek mode, dan kita pilih yang atas ya, atapnya. Kemudian untuk atapnya kita lihat ini dia ada semacam lebih maju ya. Kita akan geser si edge ini agak lebih ke depan. Kita masuk ke edit mode dengan menekan tombol tab, kemudian kita pilih edge yang depan. Nah, kemudian ini kalau kita grab biasa nantinya tidak lurus ya. Nah, kita escape saja, kita gunakan cara ini, G, jadi G nya 2 kali, kemudian tekan C. Nah, sehingga dia bisa digeserkan sesuai dengan sumbu yang di atasnya ya. Oke, yang ini pun sama, kita klik, kemudian G 2 kali, kemudian C, geser ya, ikuti dengan garis referensinya ya, gambar referensinya. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Kalau sudah bentuk seperti ini, kita akan tebalkan, pilih lagi face. Oke, kita tekan 3, kita tekan Alt E, kemudian pilih extrude face long normal. Oke, kita geser ke atas. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita klik, kemudian jangan dulu klik lagi ya. Di sini ada opsi, dan kita pilih yang offset event ya. Kita klik, maka akan terbentuk proporsinya. Kalau ini dia tidak proporsi ya, jadi offset event ini untuk proporsinya. Oke, maka sudah terbentuk seperti ini. Kita tab, kemudian kita dari depan di sini agak sedikit ini juga, kita tekan SX, kemudian geserkan. Oke, di sini kita klik. Oke, bentuknya adalah menjadi seperti ini ya teman-teman. Sepertinya untuk modeling sudah selesai, tapi kita coba lihat.
Oke, ini garis yang pinggirnya, yang listnya masih dalam kondisi seperti ini, kita masuk 3 ya. Kemudian kita pilih yang vertex, Shift Z untuk wireframe. Kita pilih vertex, semua vertex yang di garis ini. Tekan Shift, oke juga. Oke, kemudian kita akan luruskan ke arah sumbu Z. SZ, kemudian tekan 0 ya, enter, maka ia akan lurus dengan sendirinya ya, mengikuti jalur yang sudah ada. SZ, oke, sebenarnya untuk modeling sudah selesai. Langkah yang selanjutnya adalah texturing. Oke, kita geserkan dulu untuk gambar referensinya. Di sini kita aktifkan dulu, enablekan dulu ya untuk selectionnya. Kita klik ini, kemudian kita geserkan ke X. Nah, di sini yang belakangnya Y geserkan. Oke. Sebelum texturing kita akan melakukan dulu unwrapping, yang mana unwrapping ini adalah proses pengelupasan objek 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Tujuan dari unwrapping ini adalah supaya kita gampang untuk menseleksi dan pemberian tekstur pada objek 3 dimensi. Oke, langsung saja kita klik UV editing. Oke. Nah, sini ada 2 jendela, ini adalah untuk model 3D-nya dan ini adalah untuk UV-nya. Jadi model UV ini hanya bentuk 2 dimensi ya. Oke, kita pilih dulu yang ini, kita isolate ya, kita klik, kemudian tekan garis miring. Oke, yang muncul hanya atapnya saja. Oke, kita lakukan pemotongan ya, pengguntingan. Kita klik yang edge, kemudian klik edge yang ini, tekan shift, klik lagi yang ini, kemudian edge yang ini, klik. Nah, ini untuk pemotongan ini ya, tidak berprinsip, silakan teman-teman semua bisa mengeksplor. Bayangkan saja kita menggunting sebuah tus. Oke, klik yang itu. Oke, ya, yang ini klik ini sambil menekan tombol shift ya. Ya, jadi bentuknya adalah seperti ini. Saya memilihnya bentuknya seperti ini. Kalau sudah, kita tekan U dan pilih maksim. Artinya maksim ini ditandai sehingga nanti edge-nya jadi warna merah. Tekan A untuk menseleksi semua face, tekan U lagi dan pilih unwrap ya. Oke, bentuknya menjadi seperti ini. Kita klik ini untuk mensinkronkan ya, antara bagian 3 dimensi dan 2 dimensinya. Kita klik oke. Jadi ketika kita misalkan pilih yang face ini, kita klik, kelihatan bagian mana yang kita pilih ya. Ini bagian bawah, ini bagian atasnya. Oke. Nah, untuk menseleksinya di sini kita tekan L saja, maka semuanya akan terseleksi ya. Yang terhubung dengan bagiannya akan terseleksi. Oke, untuk bagian atapnya sudah selesai. Kita tekan kembali garis miring untuk menampilkan semuanya. Oke, kita lihat untuk bagian atap hanya warna hijau, tapi untuk bagian badan bangunannya ini kompleks ya. Kita tekan tab untuk masuk ke objek mode dulu. Kita lihat untuk bagian badan bangunan ini ada warna merah, kemudian untuk listnya dan panel jendela pintu adalah warna abu, dan
kacanya ini warna biru muda, dan kemudian di sini ada warna abu pekat ya untuk pintunya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, 5 sama listnya, ada 5 bagian. Kita pecah untuk badan ini wrapnya sesuai dengan warna tekstur yang ada di sini. Kita klik untuk badan bangunannya, ikut solid kembali, tekan garis miring, oke. Kita tab untuk masuk ke edit mode. Kemudian kita akan melakukan unwrapping yang listnya aja dulu ya. Kita pilih edge, nah listnya pilih yang ini, pilih yang edge ini aja, klik sambil menekan tombol shift, kita klik yang ini, klik yang ini. Oke, kita coba sambil menekan tombol shift alt, klik di sini. Oke, jadi pemilihannya lebih cepat. Oke, kita klik yang ini, kita klik yang ini. Kalau sudah, tekan U dan pilih maksim. Oke, sekarang kita akan memotong badan bangunan ini. Klik yang ini sama yang ini, tekan U dan pilih maksim ya. Nah, sudah 2 bagian yang kita potong, satu list, yang kedua badan bangunan, yang ketiga selanjutnya adalah akan memotong kaca ya. Pilih face, klik face yang ini sama yang ini. Oke, tekan U dan pilih maksim. Oke, nah jadi kita lihat bahwa pintunya ini berbeda ya dengan panel-panelnya. Oke, kita maksim aja lakukan untuk yang pintunya. Pilih kembali edge, klik edge yang ini, kemudian sambil menekan shift pilih edge yang ini, dan sekarang shift alt pilih edge yang ini, klik. Oke ya, belum terpilih. Oke, klik yang ini ya, coba sehingga terlihat warna kuning ya kalau sudah terpilih tuh. Nah, ini ada warna kuning. Oke, ini belum terpilih, kita shift pilih juga. Oke, ini sudah ya. Nah, ini garis potongnya sudah, kita tekan U dan pilih maksim. Oke, nah sekarang panelnya ya, panel pintunya kita mulai klik dari sini pemotongannya sambil menekan tombol shift, klik lagi edge-nya, klik lagi sini, tekan shift alt, klik di sini. Oke, kalau sudah tekan U dan pilih maksim. Oke, udah ya. Untuk panel pintu, untuk panel pintu kita tidak perlu ada pemotongan sini karena ini sudah terpotong ya di sini. Sini klik, sambil menekan tombol shift, klik lagi, tekan U, clear seam. Oke ya, jadi untuk menghapus pemotongan begitu ya, menjahitnya kembali. Oke, sudah ya, jadi tidak perlu dipotong karena di sini ini sudah terpotong sini. Oke, sekarang yang ini, nah ini daun jendela sama panelnya sama ya teksturnya, jadi kita satukan saja. Klik di sini sambil menekan tombol shift, klik yang ini sambil menekan shift alt, kita klik di sini. Oke, kita lihat. Oke, ini sudah warna kuning, kita seleksi. Kita coba klik yang bawahnya, klik juga yang bawahnya ya. Oke, kita tekan U, pilih maksim. Oke, sudah ada warna merahnya. Kemudian kita lakukan untuk yang jendela ini, kita klik menggunakan tombol shift ya. Ini kemudian klik ini,
tekan tombol shift file, oke, klik di sini. Lihat sudah ada, sudah. Oke, shift klik sini ya. Dan dan pilih maksim. Oke, kalau sudah, kita tekan A untuk memilih semua, tekan U dan pilih unwrap. Oke, di sini untuk marginnya kita masukkan 0,5 ya, coba. Oke, maka di sini akan ada jarak ya. Oke, kalau tidak dimasukkan angka secara defaultnya nanti akan berdekatan seperti ini ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita rapikan, pisahkan, pisahkan di sini, S, sel di sini ya. Kemudian ini dalam G, S. Oke, kita klik ini ya. Jadi untuk mensinkronkan antara 3D modeling dan UV-nya, kita pilih ini, maka akan terlihat di sini ya. Oke, geser sini, pilih yang ini. Oke. Jadi kita memilihnya bisa di drag seperti tadi, kita klik di sembarang, sorot L ya, milihnya bisa dengan cara seperti itu ya. Nah ini kita klik OK. Ini kita perbesar S ya, R90 kita putar, G, S, G, kita klik yang ini, G, S. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita tekan L ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Setelah selesai, kita masuk ke objek mode, kemudian kita isolate kembali ya. Klik garis miring, oke, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan texturing. Kita lakukan texturing di UV editing aja di sini ya. Jadi teman-teman untuk texturing bisa di layout, UV editing, atau nanti kita bisa di shading. Kita akan coba di sini sesuai dengan unwrap-nya saja. Nah, untuk yang ini kita lihat di sini adalah warnanya warna hijau. Jadi kita bisa, kalau yang satu warna begini, untuk atapnya kita bisa langsung saja di sini kita klik ya, material properties, dan kita pilih new. Kemudian ini kita kasih nama misalkan atap. Dan untuk base colornya bisa kita rubah, kita bisa pakai paket ya, eyedropper, klik dan pilih warna hijau ini ya. Untuk bisa langsung tampil kelihatan di sini, kita geser di sini, sorot, putar kursor ke bawah,
Oke, sehingga nanti akan ada di sini ada material preview, kita klik saja di sini. Oke. Nah, kalau warna hijaunya belum sesuai, kita klik saja, kita naikkan sini untuk kecerahannya. Oke. Kita bisa klik sini. Oke, kurang lebih warnanya adalah seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk bodinya ini, badan bangunan ini dia lebih kompak ya, banyak warnanya. Oke, maka kita bisa masuk di edit mode. Kalau tadi ya untuk atap kita di objek mode, ini kita di edit mode, kita tab. Nah, nanti kita bisa pilih sesuai dengan mana yang akan kita pilih ya, mana yang akan kita beri tekstur. Misalkan di sini kita pilih new ya. Kita kasih nama, misalkan di sini adalah box ya. Untuk tembok ini dia adalah warnanya warna merah ya. Kita bisa klik ini ya, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada warna abu untuk list dan panelnya ya. Nah, untuk warna merahnya bisa kita tambah kecerahannya ya, seperti ini ya, seperti itu. Kita tambah lagi, misalkan di sini adalah panel ya. Oke, kita ubah base colornya di airdropper kembali, kita pilih sini aja ya. Oke, warna abu. Nah, untuk menerapkannya di panel ini kita bisa coba lihat panelnya adalah yang seperti yang mana. Misalkan di sini ada listnya dulu, kita tahu listnya adalah yang ini, kita sorot, tekan L. Nah, maka setelah terpilih begini kita save. Oke, nah itu ya. Jadi fungsi unwrap itu adalah salah satunya kita gampang untuk menyeleksi dan gampang untuk memberi tekstur. Kemudian di sini ada panel-panel, kita bisa sorot L, sorot lagi L, sorot lagi L. Oke ya. Panel saya buka. Ini sudah ada warna abu ya. Oke, kemudian sini kita ada kaca. Ini jadi kaca ya. Kaca. Ini warnanya misalkan ya. Oke. Ini kurang, kalau kurang kita tambahin saja kecerahannya. Oke, sana ya. Kita pilih yang ini, pilih lagi dan L, sorot ya, oke, sign. Oke, ya, ya. Oke, tinggal satu lagi yaitu adalah pintunya. Nah, klik di sembarang aja, menghilangkan seleksi, sorot yang ini dan L. Oke, di sini belum ada ya, kita buat dulu. Yang di sini adalah pintu. Oke, ya lebih gelap ya warnanya. Nah, klik di sini. Ya, kalau kurang gelap, kalau kurang gelap kita turunkan saja. Oke, ya. Kalau sudah, kita tinggal assign saja ya. Ini sudah terpilih, ini sudah ada, kita assign. Oke. Nah, maka semuanya sudah diberi tekstur ya. Kita tekankan.
Oke, maka ini adalah model yang sudah kita buat. Kalau ini kurangnya kita coba lebih gelapkan lagi. Oke teman-teman, kalau sudah selesai kita masuk ke layout kembali, kita pilih yang material. Oke, nah maka untuk model sudah sampai ke pemberian tekstur ya. Oke, kalau sudah selesai kita bisa menghapus untuk gambar referensinya. Kita pilih kita X delete ya, lagi X delete. Oke, nah misalkan kita biar tidak kelihatan monoton ya, kita bisa tambahkan lantai, Shift A, mesh, dan pilih S ya, kita bisa misalkan seperti ini. Kemudian kita akan ditambahkan sebuah tekstur lantai. Teman-teman bisa mendownload di internet dengan keyword lantai ya, gambar lantai. Nah, sini saya dicontohkan sudah mendownload sebuah gambar lantai ya. Nah, ini gambar lantai yang akan kita pakai. Oke, untuk menerapkan tekstur kita masuk ke shading. Saya akan memakai shading aja ya. Kemudian di sini seperti tadi kita klik material propertiesnya, menu, dan kasih nama lantai. Oke, dapat kecil. Ya, dari sini kita bisa drag saja gambar yang tadi, klik kanan, sharekan ke sini. Oke ya, dari color ini masuk ke base color. Oke, maka lantainya sudah ada ya. Untuk lantainya terlalu besar ya, kita akan atur di sini saja. Kita akan memakai node lagi, Shift A, dan kita pilih switch aja di sini, namanya UV map ya. Oke, UV map. Kemudian Shift A lagi, shift namanya mapping ya. Jadi UV mapping. Oke, kita perbesar. Dari UV kita masuk ke vektor. Oke, dari vektor ini masuk ke vektor. Oke, nah ini untuk scale-nya kita rubah, misalkan di sini untuk X-nya 2 dan Y-nya 2 juga. Maka ini menjadi kecil. Kalau misalkan kurang kecil, kita scale-nya tambahkan lagi. Oke, misalkan di sini ada 5 ya, 5, X-nya 5 ya, seperti ini. Kalau mau dirotasi kita bisa rotasi ini dalam misalkan Z ya, rotasinya 90 aja. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, kalau sudah kita masuk ke layout. Oke, model yang kita buat adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengatur lampu ya, klik lampu ini, dan untuk melihatnya kita bisa klik yang view favorite. Oke, seperti ini ya. Untuk lampu kita geser saja, kita simpan di depannya, kita turunkan. Oke, seperti ini ya. Kita klik untuk properties lampunya. Nah, di sini ada shadow ya. Ini ada shadownya. Kita atur di sini, kita tentang aja kontrak shadow. Nah, jadi ini bisa lebih kelihatan. Untuk powernya ini 1000, udah biarkan saja ya, biar lebih terang. Silakan teman-teman mengeksplor ya. Kemudian kita
Untuk kamera klik yang ini atau menekan tombol 0 atau bisa ini. Oke, untuk kameranya seperti ini kita atur dalam kamera, klik dulu kameranya, tekan N, kemudian kita lock di sini ya, kamera to view. Oke, jadi kita bisa memutar. Kalau tidak di lock ini kita nanti tidak bisa mengatur tampilan dalam kameranya ya. Oke, ini. Oke, silakan tampilannya sesuai keinginan teman-teman seperti apa ya. Oke, misalkan seperti ini aja ya. Kalau sudah, kita akan lakukan render. Kita klik ini, pilih aja IP ya. Kalau pengen coba yang kualitas lebih bagus tapi lumayan berat, kita bisa pilih Cycles. Kalau Cycles lebih realistis, kalau saya pilih yang itu aja ya, karena ini untuk sampel saja ya. Kemudian kita render dan pilih render ini. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Kalau sudah, kita lakukan penyimpanan dengan cara image, save. Oke, kita simpan di sini misalkan bangunan. Kita pilih save image. Oke, maka kita bisa lihat hasilnya dari kita ya, bangunan. Kita klik di sini. Oke, ini adalah hasil render bangunan yang sudah kita buat. Oke, teman-teman, mungkin untuk tutorial sampai di sini ya, bagaimana kita membuat sebuah bangunan dengan gambar referensi, kemudian sebelum texturing kita lakukan unwrapping ya, yang cukup panjang. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.